Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Dialog. Dan pada hari ini luar biasa sekali, kami didatangi Bapak Heri Romadhon. Beliau merupakan bendahara DPW PAN dan juga ketua fraksi PAN di DPRD Jawa Timur. Waduh, luar biasa ini. Dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Bapak Zulkifli Hasan, sejak Jumat telah melakukan kunjungan silaturahim ke beberapa tokoh di Jawa Timur. Agenda utamanya adalah menghadiri pelantikan DPW dan DPD se-Jawa Timur. Ketua Umum juga memanfaatkan waktu kunjungan di Jawa Timur untuk melakukan silaturahim ke beberapa tokoh di Jawa Timur. Terkait kegiatan konsolidasi seminggu lalu, nah kita akan berbincang dengan Bapak Heri Romadhon tentang kemarin Ketua Umum PAN melakukan kunjungan silaturahim ke beberapa tokoh. Tujuannya apa, Pak? Monggo silahkan. Matur suwun Mbak Ika. Jadi memang perjalanan Ketua Umum kami, Pak Zulkifli Hasan ke Jawa Timur itu lebih silaturahim ya. Silaturahim dalam pandangan kami, pandangan Ketua Umum kami, silaturahim itu akan membawa manfaat buat memperluas rezeki, betul, memperpanjang umur, betul, sekaligus juga akan menyelesaikan banyak hal. Betul. Jadi tujuannya sebenarnya simpel dan sederhana sekali. Silaturahim, memperluas silaturahim juga untuk betul, hubungan-hubungan, hubungan-hubungan dengan kolega, termasuk para tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur. Kalau boleh tahu Pak, siapa saja yang dikunjungi Bapak Ketua Umum nih? Jadi kemarin kita mengagendakan pertemuan itu dengan kepala daerah. Dalam hal ini ada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sekaligus juga Pak Eri, Wali Kota Surabaya, dan juga tokoh-tokoh organisasi masyarakat. Dalam hal ini ada alhamdulillah kita bisa sowan ke PWNU, ke Muhammadiyah, dan juga beberapa tokoh pondok pesantren. Jadi kita bisa sowan kepada guru-guru masyayikh kita yang ada di Jawa Timur. Sepertinya Pak Zulkifli Hasan ini jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Apa saja yang dibahas dengan para tokoh tersebut, Bapak? Ya, yang pertama terhadap Bu Gubernur, karena memang Partai Amanat Nasional ini di Jawa Timur salah satu partai pengusung dari Ibu Khofifah dalam Pilgub ya. Sehingga hubungan sinergi dan komunikasi itu dijalankan oleh Ketua Umum kami, termasuk kami yang ada di fraksi DPRD Jawa Timur itu bersinergi mendukung bagaimana Jawa Timur bisa lebih cetar begitu kira-kira. Nah, terkait dengan kunjungan di beberapa tokoh masyarakat, termasuk di Yai Asep, termasuk juga di PWNU yang alhamdulillah kemarin ketemu langsung dengan Ketua Tanfid, ya Kiai Marzuki, dan juga Yai Anwar Iskandar. Kebetulan saya sendiri yang memperkenalkan beberapa tokoh kader pengurus yang di PAN. Alhamdulillah di PAN itu Mbak Ika, itu kader-kader yang duduk di legislatif maupun kepengurusan, alhamdulillah dari kader NU itu banyak sekali. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ya termasuk saya ini yang dulu aktif di IPNU, termasuk istri saya yang sekarang jadi ketua PAN di Blitar adalah kader Fatayat, IPNU juga, dan juga di beberapa daerah mulai aktivis di PMII, santri di pondok-pondok pesantren, termasuk juga di Ansor. Itu pengurus-pengurus kami banyak alhamdulillah. Banyak. Ya. Nah, kalau untuk maksud PAN menjadi rumah rakyat dari semua kalangan sebagai perwujudan komitmen sebagai partai yang memilih jalan tengah. Nah, ini keren ini Pak bahasanya. Partai yang memilih jalan tengah. Nah, pripun? Jadi memang sesuai dengan arahan dari ketum kami, Bang Zulkifli Hasan, termasuk juga Ketua DPW PAN Jawa Timur, yaitu Pak Rizky Sadik, itu memang mengedepankan kepentingan kebangsaan. Bahwa yang kemarin kita silaturahim dengan
PWM ya, pengurus wilayah Muhammadiyah, hubungan dengan PAN itu memang sudah kita semua juga tahu bahwa PAN juga dilahirkan dari Muhammadiyah, termasuk basis kultural kami. Tetapi bicara tentang Jawa Timur, tentu ini ada elemen Nahdliyin ya, NU ini yang kita perlu bersilaturahim kepada masyayikh, kepada guru-guru kita, kepada para kiai. Tentu Bang Zul ini wawasannya memang kebangsaan. Jadi selalu mendoktrin kita bahwa NKRI itu dari sisi organisasi masyarakat, keislamannya, NU dan Muhammadiyah ini tidak boleh terpecah. Nah, jadi ini harus bersatu. Bagaimana ini bisa bersatu? Insya Allah nanti NKRI Indonesia itu akan ayem, damai, dan itu sudah kita buktikan bahwa Partai Amanat Nasional di dalam acara pelantikan kemarin itu sangat luar biasa. Dengan duduk barengnya Yai Sa'ad dari Muhammadiyah dan Yai Marzuki dari NU, itu membuat roh Jawa Timur itu semakin adem, damai. Jadi politik itu buat kita ya yang santai-santai saja, damai dan sejuk. Itu akan membuat masyarakat khususnya yang ada di level akar rumput itu akan mendapatkan kesejukan bila tokoh-tokoh ini, terutama NU dan Muhammadiyah, tidak bisa dipecah, ya, itu insya Allah akan menuju Indonesia yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga tercapai ini. Karena dengan dua organisasi besar duduk bersama dan PAN memilih jalan tengah. Luar biasa. Termasuk kan ya juga yang di PAN ini banyak kader-kader yang di kepengurusan, baik mulai dari tingkat ranting, di tingkat cabang, DPD, sekelas kabupaten kota, bahkan di provinsi. Ketua kita Pak Habib Rizky Sadik itu sudah disampaikan oleh Pak Yai Mustamar, gitu kan, setengah Arab, setengah NU, setengah Muhammadiyah. Jadi bahkan juga yang namanya Pak Rizky Sadik itu juga di kantor kami itu memimpin langsung istighosah, memimpin yasinan, tahlilan. Jadi nuansa-nuansa ke NU-an itu semakin kental di kepengurusan DPW PAN Jawa Timur. Luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada pembeda sebenarnya sih. Insya Allah yang kami rasakan, saya ini juga 3 kali periode menjabat ketua PAN di Kabupaten Blitar, ya, sekarang didapuk menjadi bendara di DPW. Kami yang ada di PAN ini, walaupun kader NU, yang di PAN tidak ada pembedaan sama sekali. Kami menerima semua golongan, ya, baik NU, Muhammadiyah, bahkan nasionalis sekalipun. Itu tidak ada pembeda, yang penting bagaimana khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini wadah PAN ini rupanya memberikan wadah buat siapapun untuk bisa mengabdi, berkhidmat di partai kami. Yang penting untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Itu yang satu kata yang harus kita pegang. Betul. Apapun warnanya, yang penting untuk Indonesia. Siap. Luar biasa. Dan siapa saja yang mendampingi rombongan PAN, jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Bapak Heri Romadhon selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur. Sebelum iklan tadi kita berbicara tentang menerima semua golongan, yang penting Indonesia. Yang penting Indonesia maju, yang penting Indonesia makmur, apapun itu warnanya, tetap nomor 1 Indonesia. Bener gak, Bapak? Nah, tadi sebelum iklan juga saya ingin menanyakan nih, siapa saja yang mendampingi rombongan PAN untuk keliling Jawa Timur ini?
Monggo silakan. Alhamdulillah kemarin formasinya lengkap dari DPP, itu ada Ketua Umum kita Pak Zulkifli Hasan, ada Sekjen Pak Edi Sapurno, termasuk Bendahara Umum juga Pak Toto Daryanto, ada Wakil Ketua Umum, dan lengkap termasuk ada juru bicara muda juga dari DPP, termasuk puannya DPP juga, Perempuan Amanat Nasional, dan di DPW itu langsung Ketua DPW PAN Jawa Timur Pak Rizky Sadik, ada Ketua Harian Pak Ahmad Rubai, Sekretaris Mas Husnul Akib, saya sendiri juga mendampingi, dan banyak lagi tokoh-tokoh dari DPW, termasuk Pak Masfuk juga mendampingi dari rangkaian roadshow kami. Silaturahim itu. Ya. Kegiatannya nopo mawon ini Pak? Nggak mungkin cuma silaturahim saja, nyon sewu saja. Ya, untuk awal sebenarnya agenda Ketua Umum kita ke Jawa Timur itu sudah sekian lama kita agendakan. Cuman karena ada pandemi sehingga delay, baru diagendakan beberapa hari yang lalu. Itu mulai kita kunjungan silaturahim di Pondok Probolinggo, di tempatnya bukan di Syekh Abdul Qadir Jailani, Hafid Aminuddin, langsung juga diteruskan ke Kiai Asep ya, Amanatul Ummah yang ada di Pacet, Mojokerto, dan alhamdulillah setelah dari Yai Asep kita berkunjung sowan kepada PBNU, dan alhamdulillah di sini gayeng juga Yai Marzuki, dan alhamdulillah kita juga dibarengi juga sama Desi Ratnasari, ya termasuk juga Pasa, ya Pasa, cuman yang di sini Mas Pasha, ada sumbang lagu juga itu. Konsernya kurang lama kemarin Mas Pasha. Konsernya kurang lama, nanti kita ada patungnya ya. Mungkin di BWN. Nah, kalau untuk golongan, kita ngomongin golongan lagi nih Bapak. Pastinya berbagai lapisan. Jadi berbagai warna, sekarang berbagai lapisan. Untuk milenial, nah PAN masuk ke milenial pasti. Pasti. Kalau hasil meet up dan diskusi selama silaturahim untuk kaum milenialnya, adakah hasilnya Bapak? Ada, jadi Partai Amanat Nasional PAN itu kan partai terbuka, ya kan? Kalau di wilayah-wilayah misalkan Madura, Tapal Kuda, di tempat kami di Mataraman itu, PAN itu singkatannya Partai Anak Nahdliyin. Gitu kan, PAN itu singkatannya Partai Anak Nahdliyin. Nah, khusus kemarin juga kita bertemu dengan para milenial, ya tentu milenial yang ada di seputaran Surabaya, ya ada selebgram, ada juga YouTuber, Mas Nopek juga itu. Kalau di situ ya PAN singkatannya Partai Anak Nakal, karena segmennya para anak-anak muda milenial itu partai yang anak nakal ya, joget-joget, terus tiktokan gitu. Jadi buat kami yang ada di Partai Amanat Nasional, karena memang partai yang terbuka dari kalangan nasionalis, religius masuk kepada kami. Masuk semua. Kalau untuk hasilnya yang teman-teman dari milenial, tanggapannya ke Partai PAN pripun ini Pak? Ya alhamdulillah respon positif dari kalangan milenial kita dapatkan, karena kami juga yang ada di PAN mendorong bagaimana milenial ini untuk bisa berkreasi, berinovasi, dan juga berkarya. Kami ada yang namanya struktur di PAN itu Barisan Muda PAN. Jadi BM PAN itu mewadahi dari teman-teman kalangan muda. Di situ tempat kreativitasnya itu, kalau passionnya itu di politik, itu sebagai kawah candra di mukanya di situ. Termasuk kreativitas. Jadi di PAN itu Barisan Muda, BM PAN-nya itu. Jadi kalangan-kalangan muda, para milenial kita wadahi untuk bisa mengaktualisasi berdasarkan segmen kepemudaannya, kira-kira begitu Mbak Ika. Kalau jenengan sebagai jajaran provinsi, otomatis kan menjadi tonggak untuk ketemu teman-teman ini kan, milenialnya agak susah, susah gampang untuk didapatkan. Adakah tips khusus dari PAN untuk menghadapi milenial agar
jatuh cinta pada PAN. Ya, Ini keren. ini yang menjadi PR besar kita, Mbak Ika, terhadap para milenial, adik-adik kita, anak-anak kita yang masih usianya masih sekolah, masih kuliah. Ini kita mempunyai kewajiban untuk pemuda melek politik. Nah, itu Ya, dia. Nggak jadi semua pemuda melek politik. harus tidak boleh alergi terhadap politik, karena sesungguhnya produk-produk kehidupan kita itu adalah produk politik. Oke. Mulai dari lahir sampai mati itu adalah Politik produk ya? politik. Ini. Ketika kita itu lahir membutuhkan yang namanya akta kelahiran. Iya. Benar ya? Betul. Akta kelahiran itu bisa ada retribusinya, ada bayar, ada gratis, itu produk politik yang bisa Legalitas. ditentukan oleh gubernur, bupati, atau juga presiden. Ya kan? Itu boleh gratis atau tidak, itu produk politik. Sampai kita remaja, sekolah, dan juga kita kuliah, kerja pun itu juga membutuhkan produk-produk politik. Oke. Berupa undang-undang cipta kerja, Iya, ciptaker. iya, Itu kan produk betul, politik betul. antara legislatif sama eksekutif. Sampai kita mati pun Politik. membutuhkan Surat yang namanya kematian. surat kematian. Itu produk politik Oke, juga. harusnya Mbak, Jadi iya, betul. pemuda, para milenial jangan alergi terhadap namanya politik. Partai politik banyak, kami menawarkan PAN silahkan bergabung atau ke partai-partai yang lain. Oke. Masih banyak partai-partai yang saya anggap bisa memperjuangkan aspirasi para Ya, milenial. mungkin milenial ini membutuhkan wadah yang tepat. Iya, gitu ya. passionnya apa? Kalau condongnya misalkan ke partai A, alhamdulillah. Ke partai B, monggo saja. Tapi tidak boleh alergi, tidak boleh menjauhi partai politik. Karena nanti ketika nanti akan dijauhi, yang memegang kendali kekuasaan ini adalah orang-orang yang tidak peduli nanti. Ya. Ya, ini akan memberikan bahaya buat Ya. NKRI ini. Betul. Ya. Kita butuh pemuda Indonesia untuk membuat Indonesia maju. Siap, Ya kan, betul, Bapak? betul. Dari Iya. mana? Siapa tahu dari Jawa Timur. Jawa Wah, Timur, luar ya biasa. tokoh-tokoh Jawa Timur Tokoh-tokoh, hebat-hebat. iya, tokoh-tokoh Jawa Timur nih hebat-hebat, Hebat, luar hebat. biasa. Nah, kalau untuk kegiatan pagi bersama Wali Kota Eri Cahyadi kemarin di Taman Bungkul, Pak. Ya. Yang dilakukan apa saja ini kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin Pak Wali Kota, kebiasaan dari Bang Jul, ya, itu yang saya tahu itu pasti beliau itu melaksanakan puasa Nabi Daud. Oh, Ya luar kan? biasa, Nah, tetapi subhanallah. di tengah itu tanpa harus mengurangi aktivitasnya. Dan alhamdulillah kebiasaannya lagi itu selalu sowan kepada penguasa wilayah. Makanya itu silaturahim kepada gubernur, terus silaturahim kepada penguasa Surabaya, itu dikemas dalam bentuk goes, ya, di setat di Taman Bungkul kemarin, terus jalan-jalan sampai di Embong Malang, Tunjungan, ya, itu nanti kemarin juga ngobrol-ngobrol pengen dilihatkan Tunjungan romansa. Oh iya, saya ya lihat kan, keren Tunjungan ya romansa, itu ya, terus itu. diakhiri dengan sarapan lah, ya, sarapan dan di sana ngobrol. Tapi rupanya di Jawa Timur buat Bang Zul, ketua umum kami terutama Surabaya ini bukan asing lagi, itu lebih ke memori karena dulu pada saat mudanya pernah stay, pernah bekerja di Surabaya. Oh gitu, Ya, nostalgia berarti nostalgia. Kalau Sehingga- boleh tahu nih sedikit Ya, ya. agak sedikit melencong ini. Nostalgianya kemana nih Bang? Ya, nostalgia lah itu nanti kita tanyakan. Oh, gitu. Nostalgia. Barangkali ada sedikit sering nongkrong di TP. Ya, itu nongkrong keren. di TP atau jembatan merah kali Ya, ya. atau makan lontong kupang. Wah, mungkin ya, ya. Kalau untuk target Jawa Timur Ya. dari PAN sendiri mewujudkannya pripun ini? Adakah kita nggak ngomong peta deh? Adakah satu kegiatan atau apa yang memang diluaskan seluruh Jawa Timur biar semua Ya. kenal PAN begitu? Jadi bicara tentang PAN, alhamdulillah ini yang namanya kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Rizky Sadik itu membuat tagline satu kata satu hati wujudkan Jatim basis PAN. Oke. Nah, Satu cuman yang kata, perlu saya sampaikan di sini tidak boleh salah kaprah. Jatim basis PAN itu bukan berarti PAN ingin menguasai Jawa Timur, tidak. Jadi yang namanya Jatim basis PAN ini adalah PAN di Jawa Timur menyumbangkan suara terbesar secara nasional. Oh. Ya, jadi
Kalau sekarang misalkan PAN itu di Jawa Timur dari 11 dapil DPR RI itu hanya 5 kursi, ya, 5 DPR RI dari 11 dapil, ya. DPRD Kabupaten Blitar itu ada sekitar DPRD tingkat provinsi itu dari 14 dapil itu hanya 6 kursi, Pak. Oh, Ya. Terus yang DPRD Kabupaten Kota sekitar 100-an. Padahal jumlah dapilnya di kabupaten kota itu ada 1.600. Wih. Nah, kita cukup targetnya itu sebenarnya setiap dapil cuma 1 saja. Itu sudah mewakili ya? Sudah dianggap kita Jatim basis PAN. Insya Allah menjadi yang terbesar secara nasional untuk sumbangsih PAN. Kira-kira begitu. Ini yang harus kita luruskan ya. Jadi kalau basis Jatim basis PAN. PAN pengen menguasai, bukan. Jadi buat partai-partai yang lain, misalkan ada kita sampaikan PDI, ada PKB, ada Gerindra, ada Demokrat. Ini enggak usah risau dan galau, ya kan? Kita bersinergi saja bahwa target PAN Jawa Timur basis PAN itu kita cukup setiap dapil itu 1 kursi saja. Kalau bicara tentang provinsi, DPW PAN Jawa Timur dari 6 kursi ya cukup ini 14 kursi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi harapannya bahwa kita sudah bedah dapil, kita ada litbang, kita sudah lakukan survei. Jadi di Jawa Timur ini merupakan basis dari Nahdlatul Ulama. Ya kan? Ada 40 juta penduduk Jawa Timur. 40 juta penduduk Jawa Timur. Itu 24 jutanya, ya, 24 juta koma sekian itu adalah warga Nahdliyin. Nah, ini sudah kita hitung. PKB sendiri yang merupakan basis kulturnya adalah NU, itu berdasarkan pemilu 2019 kemarin, itu hanya meraih suara ya 4,3 juta. Ya. Ditambah lagi mungkin yang berbasiskan Nahdliyin misalkan P3 itu hanya 1,1 juta. Ya, jadi tinggal 5,5% lah kira-kira. Itu masih ada 20 juta lagi yang gitu. Nah, ini mohon izin makanya kita ke PBNU kemarin, alhamdulillah ini kita ada ceruk di situ daripada nanti sesek. Nah, di partai-partai itu kita memberikan karpet biru. Kata Desi Ratnasari, tenda biru. Tapi kata Habib Rizky Shadiq, ini karpet biru. Karpet biru plus tenda biru begitu. Tenda biru. Apapun warnanya, apapun golongannya lagi-lagi. Yang penting untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Yang penting apapun itu. Tapi bagaimana sih sebenarnya PAN menghadapi daerah dan PAN menghadapi provinsi? Nah, ini seru, semakin seru obrolan dengan Pak Heri. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Heri. Sebelum iklan tadi ada satu kata yang buat saya luar biasa ini menurut saya. Satu kata satu hati Jatim berbasis PAN. Bukan berarti mengambil masa dari partai lain. Ya intinya apapun warnanya, apapun golongannya, satu Indonesia. Betul begitu? Nah, sowan ke PWNU juga ada niat nih Pak, selain silaturahim yang jelas. Warga NU yang 20 juta sekian itu, 24 juta. 24 juta sekian, ini diberikan wadah monggo kalau misalnya masuk ke PAN, begitu nggih. Nah, kalau boleh tahu, PAN menjanjikan apa ini Pak ke masyarakat? Kita sangat sadar betul bahwa yang pertama adalah Partai Amanat Nasional itu sesuai dengan singkatannya Partai Amanah Nasional. Dia berideologiskan ya nasional. Ya.
yang rahmatan lil alamin tentu. Nah, jadi bicara tentang Jawa Timur, kultur maupun juga geostrateginya adalah ada NU, ada nasionalis, ya, bahwa kita itu adalah basis kulturalnya adalah Muhammadiyah. Tetapi berbicara tentang 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, itu sudah kita petakan, ya, misalkan di Lamongan, di Gresik, di Sidoarjo, itu kekuatan memang banyak dari pengurus-pengurus Muhammadiyah. Selain itu, misalkan Madura itu anggota dewannya baik RI, ya, provinsi maupun yang kabupaten kota, semua Nahdiyin juga, Pak. Oh gitu ya? Iya, santri yang namanya Slamet Aryadi, ada Muhammad Aziz, itu juga santri-santri dari NU, ya kan? Bicara tentang tapal kuda, ya, mulai Pasuruan, Probolinggo, Situbondo sampai ke timur, itu juga semuanya Nahdiyin juga. Jadi kita itu menganut ahli sunnah wal jamaah. Apalagi itu ketua kami, Pak Rizky Sadik, itu kalau saya menyampaikan teman-teman pengurus itu adalah kader NU cabang Habaib. Nah, kira-kira begitu. Kader NU cabang Habaib. Ada lagi baru di luar biasa. Makanya kita sama, banyak yang di DPRD kabupaten, misalkan, yaitu yang di Mojokerto, ada Pak Musawimin, ada Mas Aris, dan seterusnya, banyak sekali. Jadi banyak sekali kader-kader NU itu yang berkiprah baik di tingkat ranting, cabang, tingkat DPD, bahkan juga yang ada di wilayah. Jadi ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada nasionalisnya juga. Jadi kita welcome kepada teman-teman atau kader-kader siapapun, tua, muda, janda, berpasangan lah kira-kira. Itu silahkan aja, karpet biru itu kita gelar gitu loh. Apapun golongannya. PAN menerima begitu. PAN menerima, yang penting NKRI harga mati. NKRI harga mati itu yang mahal, Bapak. Iya. Apapun kita persepsi atau pendapatnya, yang penting NKRI mati. NKRI harga mati. Ngomongin peta politik tadi, Bapak sempat ngomong tapal kuda, kemudian Madura. Mataraman, untuk per daerah ini. Per daerah. Mohon maaf, kualitas SDM-nya beda-beda pasti. Beda-beda. Bagaimanakah treatment PAN ini ya? Ngomongin treatment PAN di masing-masing daerah, yang paling sulit yang mana ini, Pak? Ya, sebagai kunci begini. Jadi saya sampaikan tadi, misalkan kita berbicara tentang Lamongan, Gresik, ya, itu mayoritas memang Muhammadiyah di sana. Ya, itu kader-kader Muhammadiyah lebih dominan, ya kan? Di Surabaya maupun juga Sidoarjo itu juga ketua PDM juga memegang jadi ketua PAN di Sidoarjo maupun juga di Surabaya. Tetapi selain di daerah itu, tentu karena berbasiskan NU, seperti daerah saya Blitar, Tulungagung, Kediri sampai Trenggalek, dan itu wilayah-wilayah Mataraman dipegang oleh NU, kader-kader NU, baik yang itu yang ada di Ansor, di Muslimat, ada di Banom-Banom, itu banyak sekali. Jadi bahkan kita 7 kursi di DPRD Blitar itu juga amalannya ahli sunnah wal jamaah, ya yasinan, ya tahlilan, ya manakipan, semuanya begitu. Namanya sudah Islam. Iya, yang penting Islam dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan Ketua Umum kami Zulkifli Hasan dan juga Pak Rizky Sadik, apapun amalanmu, apapun golonganmu, apapun ormasmu, misalkan kita yang ada di NU, jangan pernah melupakan asal usulmu. Jas merah. Kalau kamu misalkan dari NU, terus habis itu menjadi anggota legislatif, itu manfaatkan buat pondok pesantren, buat ormasmu, buat tempatmu selama ini berasal. Jadi begitu, harus ngopeni. Jadi kita memang dididik untuk itu. Lek wis PAN terus habis itu di Muhammadiyahkan, enggak, insya Allah tidak begitu. Ini yang kita rasakan. Saya hampir mulai 98 berdirinya PAN sampai sekarang 2021 ini hampir 20 tahun lebih, saya tidak pernah merasakan bahwa ada segmentasi pembedaan yang
awakmu ki wong NU, awakmu ndak ada kayak gitu. Satu harus stabilo besar. Iya, Orang stabilo PAN besar. bukan berarti Muhammadiyah. Bukan Gitu berarti ya? Muhammad. Jadi masuk di PAN itu habis itu tidak boleh tahlilan. Enggak begitu. Silahkan aja amaliyahnya, yasinan, tahlilan masuk di PAN kalau perlu diwajibkan. Tidak hanya malam Jumat saja. Kalau perlu setiap hari yasinan. Ya, ziarah kubur kepada orang Monggo, tua. Monggo saja. Ini Karena urusan yang sebenarnya berbeda. mungkin, mohon maaf Bapak, ini kan partai politik ya, Ya. bukan partai keagamaan. Mungkin Ya. begitu ya, ini saya boleh garis Betul, bawahi. betul. Dan ritual-ritual keagamaan itu ya depend on sendiri-sendiri, itu Betul. pribadi sendiri-sendiri ya. Jadi ini wadah untuk kendaraan berpolitiknya. Kendaraan di politik. Jadi kita menawarkan buat kader-kader NU misalkan, kalau di tempat partai ya misalkan non sewu di partai yang lain itu tempatnya sesak, ya kan, antrinya panjang Ini Mbak, keren nih antrinya kayaknya. panjang lah. Kita membuka ruang untuk bisa bergabung, baik yang di iya. kepengurusan levelnya di tingkat bisa kabupaten, apalagi provinsi bisa langsung kita handle. Kita akan memberikan ruang terbuka. Syukur-syukur misalkan Mbak Ika boleh. Kita geber warna Aduh. bajunya ini sudah biru, ini ya kan? karena Bapak datangnya dari warna biru ini sepertinya. Nah, kalau ngomongin tentang tadi daerah, peta Iya, politik daerah, iya. Pak. Kalau untuk perempuan, nah Iya. sekarang ini lagi viral banget Pak, perempuan tentang pelecehan perempuan, bahkan Betul. mungkin anak. Betul. Sebagai seorang perempuan nih Pak, seberapa care atau seberapa perhatian dan sampai mana nih Pak PAN untuk menghadapi masalah-masalah tentang perempuan Pak? Ya alhamdulillah kemarin berbarengan dengan Ketua Umum datang ke Jawa Timur itu juga ada namanya Jubir Muda. Jubir Muda Partai Amanat Nasional itu kalangan muda-muda yang menjadi influencer dari Partai Amanat Nasional itu melakukan advokasi. Misalkan yang terkini masalah pelecehan seksual almarhum Novi yang dari Brawijaya itu, yang kebetulan juga alma mater kita, ya kan? Itu memberikan advokasi terhadap teman-teman itu. Terus yang kedua, keterkaitan dengan perempuan, kita punya wadah yang namanya PUAN. Jadi Perempuan Amanat Nasional. Nah, ini konsen di dalam masalah perempuan dan anak. Ya, keterkaitan dengan bagaimana perempuan itu untuk bisa diberdayakan, bagaimana perempuan ini tidak hanya konco wingking, ya Jangan kan? hanya objek. Jangan hanya objek, tetapi bagaimana kita bisa berselaras. Itu tempat wadahnya di Partai Amanat Nasional adalah di PUAN itu. Kita yang di Merapi, alhamdulillah juga sesuai dengan instruksi Ketua Umum kita untuk sigap, untuk tanggap memberikan bantuan di sana. Di Lumajang ya Pak? Tidak terkecuali juga buat perempuan dan anak. Kita lakukan healing, kita mendirikan posko ya di Lumajang. Kebetulan DPD PAN Lumajang mendirikan posko, dan kita yang ada di pengurusan daerah-daerah sekitar Jember, terus Malang dan seterusnya itu membackup keterkaitan dengan bantuan-bantuan kemanusiaan yang ada di Semeru pada waktu itu. Berarti mohon maaf, bukan hanya pencitraan saja, bukan. tapi Insyaallah. kerja nyata. Iya, Gitu ya. karena tagline-nya itu satu kata, satu hati. Filosofinya adalah filosofi sederhananya, apa yang kita ucapkan itu sama dengan yang ada di hati. Nggak boleh berbohong. Begitu, ya. Dolim kalau kita berbohong. Iya, apalagi Dosa. namanya amanah. Amanah. Amanah ini nggak main-main dong. Iya. Itu udah akhirat nih sepertinya. Iya, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi kita selalu diingatkan bahwa pertanggungjawaban ini juga nanti di akhir. Nah, luar biasa PAN ini ya. Yang jelas berarti tadi sudah tentang peta politik ya Pak. Habis itu perempuan, berbicara tentang perempuan ada wadahnya di PAN. Dan juga bukti-bukti nyata bahwa PAN juga care atau perhatian dengan masalah-masalah yang lagi viral ini Pak ya. Lagi viral. Nah, satu lagi Pak, kalau tentang bencana Semeru selain healing tadi ya, sampai menaruh tempat healing di sana, dibantu DPD apa ya, DPD sekelilingnya, biar pengungsi Semeru ini tetap ya namanya kena musibah ya Pak. Itu tuh nggak bisa healing 1-2 hari, tapi harus berkala begitu Pak ya. Berkala. Nah, luar biasa. Nah, kalau untuk milenial tadi Bapak juga matur tentang sudah meet up
hasil rembukan meeting bersama-sama teman-teman di milenial, memperkenalkan ini loh wadah untuk pemuda. Wadah untuk begitu pemuda. Monggo silakan yang mau berpolitik, yang mau passionnya di bahkan mungkin selain di politik ada ya Pak ya? Ada. Tidak harus berpolitik kan Pak? Tidak harus berpolitik. Nah, kalau satu sekarang yang jadi roda perekonomian UMKM. UMKM. PAN seperti apa Pak ke UMKM? Jadi kita mendorong bagaimana apalagi di tengah pandemi perlu recovery ekonomi tentu. Betul, jadi kita menggerakkan dari seluruh fraksi yang ada di baik di DPR RI, DPR provinsi maupun juga di DPRD kabupaten kota, bagaimana ini menumbuh kembangkan perekonomian itu semakin menggeliat pasca pandemi ini. Terutama contoh konkretnya saja. Ini kebetulan juga saya mencontohkan di daerah saya itu PAN Kabupaten Blitar mendorong bagaimana vaksinasi bisa tercapai 70%. Nah itu ada bonusnya. Bonusnya apa? Telur. Dikasih bonus telur 2 kiloan. Nah, satu orang itu Pak? Satu orang. Satu orang. Waduh. Nah, itu sudah ribuan orang dan juga sudah puluhan titik yang kita lakukan. Karena selain vaksin itu juga menggerakkan UMKM. Tentu beberapa waktu yang lalu itu harga telur jatuh ya kan. Nah ini alhamdulillah sudah berangsur naik. Nah, itu di daerah kami. Ada di beberapa daerah misalkan yang ada di Tuban, ada di Bojonegoro, ada di Lamongan, ada di beberapa daerah misalkan di Trenggalek dan juga di Jember. Itu kreativitas lokal dalam menggerakkan UMKM misalkan membantu teman-teman permodalan. Ya kan, dari UMKM itu ada 1 juta, 5 juta, atau 10 juta. Itu kita gerakkan terhadap kebangkitan UMKM, terutama para kader. Nah ini penting, ya kan? Karena kita berpolitik itu mengedepankan sesuai dengan keyakinan kita akrobu. Nah tentu yang kita bantu misalkan, ya akrobunya siapa ya? Orang-orang terdekat kita. Siapa orang-orang terdekat kita? Kadang pengurus kita, jaringan kita, kader kita, karena resources kita kan juga terbatas. Jadi kalau ingin mendapatkan bantuan ya silahkan bergabung bersama PAN, kira-kira begitu. Bergabung bersama PAN, PAN memberikan solusi, bukan hanya janji begitu mungkin ya. Aduh, ini semakin menarik nih obrolannya tentang PAN ini. Wadah yang bagus, wadah yang luar biasa untuk para milenial memberikan passionnya. Kalau mau politik silahkan. Siap. Tidak berpolitik pun tidak masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena ini monggo silahkan. Ya, gitu ya, karena kita punya ada tim media kreativitas di sana juga. Keren, ya kan? Buat teman-teman yang hobinya TikTok misalkan selfie, bagaimana kita mendorong bisa menjadi seorang YouTuber, kira-kira begitu, ya kan? Terus aktivitas-aktivitas yang tentu di segmen-segmen pemuda itu lebih kita gerakkan kepada energi yang positif. Ya kan? Nah, ini passion di generasi YZ ini. Nah, kalau kita ini kan kolonial. Milenial dan ABCDFZ ini perlu wadah biar energinya bisa tersalurkan secara positif. Iya. Tadi sudah ngomongin tentang milenial, peta politik, kemudian perempuan dan anak-anak yang paling harus dapat perhatian. Dan bagaimana rencana program Jawa Timur selanjutnya. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini. Masih bersama Ika dan Pak Heri, bersama PAN, satu kata, satu hati. Beliau tadi waktu iklan ngobrol sama saya terbukti 20 tahun satu kata, satu hati. Luar biasa. Tidak cuman ngomong saja, obrol janji saja, tapi PAN membuktikan satu kata, satu hati. Mulai tadi peta politik, menghadapi berbagai wilayah yang berbeda. Pasti treatment dan in-touch-nya berbeda. Kemudian menghadapi perempuan dan anak-anak, kasus-kasus
tentang sebagaimana perhatian PAN ini. Karena perempuan dan anak-anak harus diperhatikan, harus dilindungi begitu Pak ya. PAN memberikan wadah, memberikan tempat, yaitu Puan tadi, Perempuan Amanah Nasional. Luar biasa juga. Tentang UMKM, nah dicontohkan vaksin dapat telur. Saat itu telur harganya jatuh. Sampai viral Pak, dibuang-buang telurnya, ya kan? Betul. Tapi di sini Bapak sebagai wakil dari PAN memberikan solusi. Begitu. Kalau vaksin dapat telur 2 kilo 1 orang. Tuh gitu saya vaksin di Blitar, Pak. Oh iya. Nggak vaksin di Surabaya. Nah, untuk segmen terakhir ini, sebenarnya kurang nih segmennya kalau ngomongin tentang bagaimanakah PAN berkarya, bagaimana PAN eksistensinya di dunia politik. Saya ingin tahu, Pak, rencana program PAN secara keseluruhan di Jawa Timur. Iya. Monggo silahkan. Jadi memang PAN Jawa Timur di bawah komando Bapak Rizky Sadik itu memberikan wawasan, memberikan strategi politik kepada semua lapisan masyarakat. Baik golongannya apapun, agamanya apapun, termasuk segmentasi perempuan, laki-laki, tua dan muda. Itu bisa kita bersinergi untuk bisa bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Bahkan nanti tinggal beberapa hari lagi, insya Allah mulai tahun 2022 kita sudah membuka yang namanya pencalekan dini. Jadi bagi warga masyarakat Jawa Timur yang tentu sarujuk dengan program kami, dengan platform dari Partai Amanat Nasional bisa bergabung. Jadi bicara tentang PAN itu semuanya silahkan saja. Yang penting itu tadi NKRI harga mati. Tahlilan tidak tahlilan, istighosah tidak istighosah, NU Muhammadiyah, nasionalis silahkan bergabung dan tidak ada pembedanya. Baik itu rakyat jelata maupun rakyat jelita kita terima. Ini baru lagi nih rakyat jelata atau rakyat jelita. Ya kita terima. Ya jadi itu bisa menjadi pengurus di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, ya kan yang kita bawahi. Termasuk juga mencalekkan siapapun. Kalau antrinya di partai yang lain itu terlalu sesak, kami menerima dengan gratis. Dengan lapang dada. Dengan lapang gratis dan gratis, insya Allah berbonus nanti. Berbonus bagaimana kita strategi di DPW PAN Jawa Timur. Pak Rizky lagi kita mendesain hasil Rakerwil ini, bagaimana mencalekkan di Partai Amanat Nasional ini gratis, tidak rugi. Bahasa Jawanya bahkan malah badi. Gitu. Tahu ya badi ya? Badi. Gratis, tidak rugi, bahkan badi. Buat yang jadi maupun yang tidak jadi. Gitu Pak. Ya. Penasaran? Penasaran. Silahkan bergabung bersama kami nanti. Silahkan bergabung dengan PAN. Tadi apa Pak? Gratis. Gratis. Tidak rugi, malah badi. Gratis, tidak rugi, malah badi. Saya terakhir aja deh, malah badi. Luar biasa. Insya Allah kita akan ciptakan sistem itu, bagaimana terkait dengan sistem dalam menggerakkan satu kata, satu hati, mewujudkan Jatim basis PAN. Segmentasi kita juga insya Allah dari roadshow yang pertama ini di kepengurusan yang baru, itu nanti kita juga akan adakan roadshow lanjutan kepada pondok pesantren, kepada komunitas-komunitas milenial di beberapa daerah, dan juga kepada segmentasi apapun di berbagai daerah akan kita gulirkan mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan dan Ngawi. Ini dalam rangka menyapa. Karena ada distorsi bahwa PAN ini adalah partai yang eksklusif misalkan. Ini yang kita rasakan bahwa partai ini adalah harus tersiarkan partai yang terbuka. Kita tidak membedakan amaliyahnya apa, bahkan fakta empirisnya, existingnya ini adalah banyak kader NU yang menjadi legislatif di Partai Amanat Nasional, dan juga dari kaum milenial, bahkan juga wali kota Kediri itu juga kader kita, ya kan, wakil bupati Blitar itu juga kader kita. Jadi it's okay, dari kalangan muda maupun juga tua, tokoh-tokoh masyarakat insya Allah kita perlakukan sama, mempunyai hak yang sama. Bahkan kalau nanti
jadi baik di eksekutif maupun legislatif, perintah dari ketum kita Zulkifli Hasan yang juga ditandaskan oleh Pak Rizky Radik, jangan pernah melupakan komunitasmu, tempatmu berangkat. Kalau di NU silahkan juga muslimat, fatayat, dan underbo yang lain itu banomnya itu juga harus kamu openi, mulai seragamnya, mulai aktivitasnya dan seterusnya itu juga harus diopeni. Yang di Muhammadiyah juga begitu. Kita tidak ada kader yang dari Muhammadiyah jangan pernah meninggalkan asal usulmu. Jas merah. Jas merah itu penting. Sejarah, jadi itu keterkaitan dengan wawasan kebangsaan kita bahwa yang namanya partai itu adalah sebagai alat sarana saja untuk meraih kekuasaan. Setelah kekuasaan tercapai itu manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, ini yang penting. Satu hal kalau saya Pak, ya. jangan obrol janji. Jangan obrol janji ya, penting. Penting gitu ya, Pak. Penting. Karena kalau ngobrol janji nanti diabetes tuh Pak. Iya, betul. Luar biasa rencana program dari PAN sangat konkret, sangat jelas di tiap lapisan, di tiap tingkatan ada. Betul. Betul. Memikirkan dari hal mulai dari perempuannya dipikirkan, bahkan mungkin milenialnya yang notabene ini susah-susah gampang, ya ditaklukkan begitu mungkin ya. Kemudian sampai roda ekonomi UMKM. Nah, ini UMKM-nya ini dibilang roda perekonomian ini paling sekarang lagi bahkan mungkin hampir 100% ya Pak. Perekonomian dari UMKM. UMKM, pertanian juga kita openi juga, kita berdayaan petani ya. Ada kita bantuan hand traktor, bantuan benih, pupuk dan seterusnya dan ada seterusnya. Pak ya, ada. Tapi tidak, apakah hanya sampai di situ ataukah ada kelanggengan ini Pak? Ya. Tentu itu tidak bisa serta-merta ya, tetapi kontinuitas keterkaitan dengan pemberdayaan segmentasi misalkan UMKM, pertanian itu harus dirawat, dikelola bagaimana menjadi sebuah aktivitas yang menjadi penghidupan buat mereka, sehingga ekonomi itu bisa meningkat buat keluarga terutama para kader kita dan juga masyarakat. Melalui jaring aspirasi masyarakat, kalau kita punya kepala daerah, kita sampaikan kepada kepala daerahnya untuk bisa membangkitkan perekonomian di kawasan itu. Karena istiqomah itu susah. Istiqomah itu perlu pembelajaran. Istiqomah, kuncinya hanya itu saja. Buat kita adalah satu kata, satu hati. Tidak boleh hanya sebatas omongan di mulut saja, tetapi apa yang kita sampaikan di lisan itu harus juga sama seperti yang dikatakan di hati. Satu kata, satu hati, wujudkan Jatim basis PAN. Satu kata, satu hati, wujudkan Jatim berbasis PAN. Luar biasa. Sekarang udah ngomongin PAN. Kalau dari segi Pak Heri, dari segmen pertama sampai segmen sekarang, ngomongin PAN terus. Sisi Pak Heri nih, harapannya Pak Heri sendiri apa ini? Baik dari pribadi maupun untuk PAN. Monggo silakan. Alhamdulillah Mbak Ika, saya ini selesai kuliah di 97, habis itu menjadi seorang aktivis tentu, dan itulah saya tidak tahu menahu keterkaitan dengan PAN ini partai apa dan seterusnya. Langsung saya bergabung dengan PAN, karena saya di daerah saya tepatnya di Kecamatan Wonodadi itu mayoritas adalah Nahdiyin. Ibu saya juga seorang muslimat, keluarga kami juga seorang amaliyahnya adalah NU. Tetapi saya melihat bahwa kalau saya ini di partai yang berbasiskan itu antrinya terlalu panjang. Dan alhamdulillah saya menikah dengan istri yang tercantik sedunia menurut saya. Itu kenalnya juga di PAN. Ya, kenalnya di PAN, dan alhamdulillah 2004 saya running legislatif dan sampai hari ini saya sudah 4 periode. Ya, sekarang menjadi ketua fraksi. Nyonya saya itu juga seorang aktivis, sekarang juga menjadi ketua PAN Kabupaten Blitar. Ketemunya di PAN, ya kan, dapat jodohnya di PAN, dan saya bisa seperti ini, bisa bermanfaat khairunas anfa'uhum linnas tadi. Itu juga di PAN. Insya Allah saya akan istiqomah dan juga menularkan virus-virus kebaikan ini kepada semuanya, termasuk Mbak Ika juga.
positif vibe Iya, saya juga ya. karena saya ini juga nyaman karena berbasiskan katanya PAN itu berbasiskan Muhammadiyah. Nanti kalau PAN ini harus Muhammadiyah dulu. Enggak, ini saya rasakan. Bapak saya, kebetulan saya yatim piatu, Mbak. Ya kan, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, bapak mertua saya juga meninggal. Itu ya juga kita lakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, satusan, pendaan. Apalagi saya satu kampung juga dengan Yai Mustamar, Yai Marzuki, ya kan, kita juga santrinya begitu. Jadi ini yang saya rasakan, saya bisa seperti ini sampai di level provinsi, dan itu tidak membedakan segmentasi organisasi keagamaan, dan kita memberikan peluang. Makanya saya mendorong kepada siapapun warga, baik milenial maupun juga yang sudah kolonial, itu bisa bergabung. Kita memberikan karpet biru, ya, kata Habib Rizki itu karpet biru. Karpet biru. Desi Ratnasari, tenda biru. Untuk semua golongan. Nyaman insya Allah. Ya kan? Untuk semua warna, semua golongan yang penting Indonesia satu. Ya kan? Yang penting NKRI, harga mati. Itu harapan Pak Heri terbesar adalah itu. Nah, kalau untuk impian sekarang Pak. Impian Bapak ke depan ini. Monggo silahkan Pak. Ya, saya sangat bersyukur bisa seperti ini dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, maupun selaku ketua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur bisa memberikan pemberdayaan program-program yang ada di se-Jawa Timur. Kalau dulu lingkupnya saya bekerja di legislatif di tingkat Kabupaten Blitar, skopnya satu kabupaten, kalau sekarang ini sudah jauh lebih besar, 38 kabupaten kota. Kita bergabung bersinergi dengan Pak Rizky Sadik yang Ketua DPW PAN yang sekaligus juga DPR RI. Ya kan, DPR RI ada juga komponen-komponen kepengurusan di DPW yang kita bersinergi. Intinya cukup bagaimana kita bisa bermanfaat, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk menjadi yang lebih baik. Ini tujuan hidup kita. Ya. Bermanfaat untuk umat, begitu mungkin ya, untuk orang banyak, itu yang tagline-nya Pak Heri yang inginkan. Dari segmen pertama sampai sekarang, kurang ini segmennya, atau mau nambah lagi? Nambah lagi, lain kali nanti sambung ya. Pasti yang jelas akan ada kesinambungan dengan PAN nanti, pastinya kita ngobrol lagi tentang bagaimanakah PAN dan memberikan wadah yang luar biasa, dan juga solusi untuk semua kalangan, semua generasi, begitu ya, baik milenial maupun kolonial, begitu Pak Heri. Dan sayang sekali Pak, kita terbatas waktu ini di sini. Ya, baik ya. Yang jelas matur nuwun rawuhnya sudah datang ke AMTV, dan mohon maaf kalau ada salah kata Pak. Dan saya juga mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat obrolan kita pada hari ini. Amin. Dan satu kata, satu hati, Jatim berbasis PAN. Begitu Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Satu kata, satu hati, wujudkan Jatim basis PAN. Oh banyak, seperti kita yang ada di Papua itu menantang kepada dan Golkar. Kita punya 2 kursi, jadi cuma 1 kursi. Di NTT juga sama, itu Nasrani. Iya, Papua, jangan bisa.